Kalian pernah dengar istilah cinta ditolak, dukun bertindak? Dulu aku pikir kalimat itu cuma lelucon basi, tongkrongan bapak-bapak di pos ronda. Tapi kenyataannya, dukun tidak pernah memberikan cinta. Mereka hanya meminjamkan iblis untuk mengikat raga orang yang kita mau. Dan bayarannya adalah nyawa. Namaku Dimas. Aku hanyalah seorang pemuda rantau biasa yang mencoba bertahan hidup sebagai buruh pabrik garmen di Surabaya. Di sanalah aku bertemu Rara, gadis perantauan asal Malang yang pesonanya membuat siapa saja lupa pada rasa lelah. Selama 3 bulan, aku mendekatinya dengan sangat hati-hati. Hingga akhirnya, aku memberanikan diri. Malam itu, sehabis jadwal membur shift 2, aku mengikuti Rara yang sedang berjalan sendirian menuju gang sepi arah kosnya. Udara malam terasa dingin. Tidak ada siapa-siapa di sana selain kami berdua. Dengan jantung yang berdegup kencang hingga rasanya mau pecah, aku memanggil namanya. Tanganku gemetar saat menyodorkan sebuah kotak beludru kecil, berisi kalung perak sederhana yang kubeli dari sisa uang lemburku. Aku menatap matanya dalam-dalam, lalu mengutarakan perasaanku. Rara terdiam sejenak. Dia menatap kotak kalung itu, lalu menatap wajahku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan senyum tersipu malu yang kulihat, melainkan tatapan dingin yang menusuk. "Dim," suaranya sangat pelan, tapi tajam menyayat hati. "Kamu ngikutin aku sampai ke sini cuma buat ngasih barang murahan ini? Tolong sadar diri sedikit, Dim. Lihat kondisimu, gajimu buat makan saja sering kurang. Aku merantau ke sini buat cari masa depan, bukan buat hidup susah sama laki-laki yang cuma modal nekat." Dia mengembalikan kotak itu dengan kasar ke tanganku, memutar bola matanya dengan raut wajah sangat jijik. "Jangan pernah berani deketin aku lagi," tambahnya dengan nada merendahkan, lalu melangkah pergi, meninggalkanku sendirian di gang gelap itu. Suara langkah kakinya semakin menjauh, menyisahkan gemuruh di dadaku. Aku membeku. Duniaku rasanya runtuh. Harga diriku hancur lebur diinjak-injak tepat di depan wajahku sendiri. Malam itu, cinta yang tulus itu mati, berganti menjadi dendam kesumat yang menghitamkan mata batin. Keesokan harinya pada jam istirahat pabrik, dengan raut wajah berantakan, aku menceritakan rasa sakit hatiku pada Aris, rekan kerjaku yang asli Banyuwangi. Melihat dendam di mataku, Aris membisikkan sebuah jalan pintas. "Pakai pelet lintrik darah, Dim. Kebetulan besok Sabtu kita berdua dapat jatah libur shift. Aku mau pulang kampung ke Banyuwangi. Kalau kamu nekat, ikut aku. Biar aku yang antar kamu ke Mbah Jiwo. Syaratnya cuma satu, kamu bawa pakaian dalam anak itu yang masih ada darah kotornya." Pikiranku sudah tertutup oleh amarah. Jumat sore itu juga, setelah mengambil tas ransel dari kos, aku dan Aris meluncur ke terminal Bungurasih. Kami menaiki bus patas malam tujuan Banyuwangi. Perjalanan darat dari Surabaya menuju Banyuwangi terasa sangat menyiksa. Bus patas malam yang kami tumpangi melaju kencang membelah gelapnya jalur Pantura. Minggu dini hari, aku dan Aris akhirnya menginjakkan kaki di terminal Banyuwangi. Dari sana, Aris menyewa sebuah motor dan membawaku masuk ke sebuah desa yang sangat terpelosok. Jalanannya hanya tanah liat licin yang membelah rimbunnya hutan bambu. Kalau tanpa Aris, aku pasti sudah mati tersesat di tengah kegelapan ini. Kami tiba di sebuah gubuk reyot milik Mbah Jiwo. Gubuk itu berbau kemenyan pekat yang bercampur dengan anyir darah ayam. Mbah Jiwo, pria tua renta dengan mata putih berkabut itu, menyambut kami. Ia tersenyum memamerkan giginya yang hitam saat aku menyerahkan bungkusan plastik berisi pakaian dalam Rara. Di depan mataku sendiri, ritual kutukan itu dilakukan. Mbah Jiwo mengeluarkan sebuah kartu ceki kuno peninggalan zaman Belanda bergambar sosok wanita. Ia meletakkan kartu kusam itu tepat di atas noda kotor pakaian Rara. Lalu, dengan mata terpejam dan merapal mantra Jawa kuno yang terdengar seperti sebuah ratapan kesedihan, Mbah Jiwo menancapkan sebuah paku payung yang sudah sangat berkarat. Paku itu menembus kartu ceki dan kain tersebut sekaligus, mengunci keduanya di atas sebuah papan kayu. "Ilmu ini sudah mengunci sukmanya. Sekarang pulanglah.
tunggu sampai racun rindu ini merayap naik ke kepalanya. Minggu malam, aku dan Aris menempuh perjalanan pulang kembali ke Surabaya. Sesampainya di kota perantauan, aku menjalani rutinitas pabrik seperti biasa. 1 minggu pertama, tidak ada yang aneh. Rara masih bersikap dingin dan membuang muka setiap kali kami berpapasan. Aku mulai gelisah dan berpikir kalau dukun tua itu hanya menipuku. Namun, memasuki minggu kedua, sebuah getaran di saku celanaku mengubah segalanya. Saat aku sedang rebahan di kamar kos yang pengap, sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor Rara. "Dim, belum tidur." Hanya pesan singkat tapi cukup membuat jantungku berdegup sangat kencang. Aku sengaja membalasnya 1 jam kemudian untuk melihat reaksinya. Balasannya masuk dalam hitungan detik. "Gak apa-apa, tiba-tiba kepikiran kamu aja." Hari-hari berikutnya, perubahan di dunia nyata terlihat semakin tidak masuk akal. Rara yang tadinya menjaga jarak sejauh mungkin, kini selalu mencari cara untuk berada di dekatku. Saat jam istirahat, dia mulai berani membawa nampan makannya dan duduk tepat di hadapanku di kantin. Dia menatapku dengan mata sayu, menggigit bibir bawahnya, dan ujung kakinya sengaja menggesek betisku di bawah meja. Efek pelet itu semakin brutal dan melucuti semua keangkuhannya. Suatu sore saat jam pulang kerja, Rara sudah berdiri menunggu di dekat motor bututku. Tanpa permisi, dia langsung naik ke boncengan belakang. "Dim, jalan-jalan bentar yuk, nyari angin. Aku lagi suntuk di kos," rengeknya dengan nada manja. Sepanjang perjalanan di atas motor, dia memeluk pinggangku dengan sangat erat. Dadanya sengaja ia tempelkan rapat-rapat ke punggungku, sambil sesekali mencium aroma leherku. "Dim, kamu wangi banget sih," bisiknya. Malam harinya, setelah aku mengantarkannya pulang ke kosnya, dia tidak membiarkanku pergi begitu saja. "Dim, mampir sebentar ya, temenin aku ngobrol di dalam." Aku menuruti permintaannya dan masuk ke dalam kamar kosnya yang harum. Di bawah lampu kamar yang temaram, Rara menatapku dalam-dalam. Tiba-tiba, pertahanannya runtuh. Dia menangis pelan, lalu memelukku dengan sangat protektif. "Dim, aku nggak tahu kenapa, tapi kepalaku pusing banget kalau nggak lihat kamu. Aku sayang banget sama kamu, Dim. Tolong jangan pernah tinggalin aku ya." Mendengar suaranya yang mendesah parau memohon seperti itu, ego kelakianku meledak menyentuh awan. Sang primadona yang dulu menghinaku, kini menembakku duluan sambil menangis mengemis cintaku. Malam itu juga, kami resmi berpacaran. Dan sebagai tanda penyerahan dirinya, Rara memberikan seluruh raga dan kehormatannya kepadaku. Di atas ranjang kosnya yang sempit, aku merasakan kemenangan yang paling absolut. Sang primadona yang dulu menatapku dengan rasa jijik, kini selalu tertidur pulas tanpa busana di dalam pelukanku. Hari-hari setelah ikrar gelak di kamar kos itu, aku benar-benar merasa hidup di atas awan. Aku merasa telah menjadi dewa bagi Rara. Hampir setiap hari, seluruh waktunya hanya dihabiskan untuk memujiku, menempel padaku, dan melayani nafsuku. Kami sering menghabiskan malam bersama. Sang primadona pabrik yang dulu menginjak-injak harga diriku, kini tidak bisa tidur nyenyak jika tidak berada di dalam pelukanku. Namun, aku terlalu dibutakan oleh ego dan birahi. Aku menulikan telingaku dari peringatan alam. Memasuki minggu ketiga sejak Rara takluk, keganjilan demi keganjilan mulai merayap tanpa permisi. Awalnya hanya hal-hal kecil. Setiap kali kami sedang berhubungan intim, aku menyadari suhu tubuh Rara terasa jauh lebih dingin dari manusia normal. Semakin lama kami berpelukan, kulitnya yang mulus itu perlahan terasa kaku, seperti menyentuh daging yang baru dikeluarkan dari lemari pendingin. Tatapannya juga seringkali kosong. Meskipun dia mendesahkan namaku berkali-kali, matanya menatap lurus menembus tembok, seolah jiwanya tidak berada di sana. Tapi saat itu, otakku sudah terendam oleh hawa nafsu yang pekat. Aku hanya berpikir dia sedang kelelahan karena jadwal lembur pabrik yang gila-gilaan.
Hingga tibalah malam eksekusi itu. Malam Jumat Kliwon yang suasananya sangat berbeda dari malam-malam biasanya. Hujan badai mengguyur kota Surabaya dengan sangat brutal. Suara petir menggelegar menyambar langit, seolah sedang memberikan peringatan terakhir untukku. Jam dinding di kamarku menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Di tengah derasnya suara hujan yang menghantam atap seng, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu kamar kosku. Tok, tok, tok. Ketukannya pelan, namun temponya sangat cepat dan tidak beraturan. Aku mengeringitkan dahi, bertanya-tanya siapa yang datang bertamu jam segini. Dengan rasa malas bercampur heran, aku bangkit dari kasur dan memutar kenop pintu. Dan detik itu juga, nafasku seakan terputus di tenggorokan. Rara berdiri di ambang pintu kamarku. Dia basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pakaiannya hanya sehelai daster katun berwarna putih yang sangat tipis. Karena guyuran hujan, kain itu menempel ketat, mencetak jelas setiap lekuk tubuhnya. Tapi bukan itu yang membuatku mematung. Matanya. Mata Rara sangat merah menyala, menatapku dengan tatapan yang sangat kosong, namun dipenuhi hasrat yang jauh lebih liar dari biasanya. Nafasnya memburu berat, dada mungilnya naik turun dengan cepat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menerobos masuk, mendorong tubuhku hingga aku mundur beberapa langkah. Lalu dengan cepat dia mengunci pintu kamarku rapat-rapat. Dia merangkak naik ke atas kasurku yang berantakan, lalu menarik kerah bajuku dan memelukku dengan tenaga yang luar biasa kuat. Tenaga itu sama sekali bukan tenaga seorang perempuan. Dia seolah ingin meremukkan tulang-tulang rusukku. Dan saat kulit kami bersentuhan, aku tersentak hebat. Badannya luar biasa dingin, jauh lebih dingin dari balok es. Bahkan nafas yang berhembus dari mulutnya terasa seperti angin malam yang menusuk tulang. Bersamaan dengan pelukan mematikan itu, aroma bunga melati yang sangat pekat seketika meledak memenuhi seisi ruang kamarku. Aroma wangi itu sangat menyengat, namun perlahan baunya bercampur dengan aroma amis yang memualkan, persis seperti bau karat besi atau darah kotor yang mengering. "Dimas," bisiknya tepat di depan telingaku. Suaranya sangat aneh, bukan suara Rara yang manja seperti biasanya. Suara ini terdengar sangat serak, berat dan basah, seolah ada dahak yang mengganjal di tenggorokannya. "Dimas, aku kangen banget, Dim. Tolong hangatkan aku lagi malam ini." Rasa takut sempat melintas sepersekian detik di kepalaku. Ada yang salah dengan perempuan ini. Tapi aroma melati itu memabukkan akal sehatku. Pemandangan daster basah di depanku telah membakar habis sisa-sisa kewarasanku. Nafsu iblis telah mengambil kendali. Malam itu, di bawah rintik badai yang menyamarkan suara ranjang besi, Rara menyerahkan seluruh dirinya dengan sangat agresif. Dia menciumku dengan bibir yang terasa membeku dan pucat. Aku benar-benar terbuai, menikmati setiap sentuhannya yang kaku, namun sangat menggoda. Kami bergumul sangat lama malam itu, hingga akhirnya tenagaku terkuras habis. Aku jatuh terlelap di dalam pelukannya yang sedingin es. Aku memejamkan mata dengan seulas senyum kepuasan. Aku merasa malam ini adalah malam paling sempurna dalam hidupku. Pukul 4 pagi. Aku mendadak terbangun dari tidur lelapku. Udara di dalam kamar kosku terasa membeku hingga ke sumsum tulang. Suasana sangat hening. Bahkan suara hujan badai yang tadi malam menggelegar kini telah reda sepenuhnya, menyisakan sisa-sisa rintik yang jatuh pelan dari talang air. Dengan mata yang masih terasa sangat berat dan mengantuk, aku meraba sisi kasur di sebelahku. Aku ingin memeluk tubuh Rara lagi, ingin merasakan kehangatan kulitnya yang tadi malam begitu agresif menyerahkan segalanya padaku. Namun, tanganku tidak menemukan kehangatan kulit manusia. Jari-jariku justru menyentuh sesuatu yang sangat basah, kental,
licin, dan sangat lengket. Bau amis yang tadi malam sempat tercium samar, kini mendadak meledak menjadi aroma busuk yang luar biasa menyengat. Baunya persis seperti bangkai tikus yang sudah berhari-hari hancur membusuk di selokan. Dengan jantung yang mulai berdegup kencang karena rasa mual yang mencekik leher, aku menyalakan lampu tidur di dekat bantal. Dan detik itu juga, aku menjerit histeris hingga suaraku serak di tenggorokan. Rara tidak ada di sana. Kasurku kosong. Namun, seluruh spray putih di sisi tempat tidur yang tadi malam ditiduri Rara kini tertutup oleh genangan lendir hitam pekat yang menjijikkan. Lendir itu berbuih, mengeluarkan asap tipis yang baunya busuk luar biasa. Dan yang membuat akalku hampir putus, di tengah genangan lendir hitam nan anyir itu, ratusan belatung putih berukuran besar tampak menggeliat-geliat hidup. Belatung-belatung itu keluar dari sela-sela serat sprayku, seolah-olah kasurku adalah tanah kuburan yang baru saja digali paksa. Aku melompat mundur dari atas ranjang hingga tersungkur di lantai. Aku muntah sejadi-jadinya. Seluruh isi lambungku keluar di pojok kamar. Pikiranku kacau balau. Kemana Rara? Siapa yang tadi malam tidur bersamaku? Di tengah kepanikan yang luar biasa itu, ponselku yang terletak di meja tiba-tiba berdering. Layar ponselku menyala, menampilkan nama Aris. Dengan tangan yang gemetar hebat dan dilumuri keringat dingin, aku mengangkat telepon itu. Halo, Riz? Rara hilang, Riz. Kasur gue... Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, suara Aris di ujung sana terdengar bergetar hebat. Suaranya pecah. Dia sedang menangis sesenggukan. Dimas, panggilnya dengan nada yang sangat rendah dan penuh duka. Dim, tolong kamu tenang. Tapi kamu harus segera ke rumah sakit umum sekarang juga. Ada apa, Riz? Kenapa harus ke rumah sakit? Rara tadi malam di sini sama gue. Teriakku frustasi. Hening sejenak di seberang sana. Hanya terdengar isak tangis Aris yang semakin menjadi-jadi. Rara meninggal, Dim. Rara sudah nggak ada. Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar tepat di atas kepalaku. Duniaku seketika berhenti berputar. Seluruh persendianku terasa lemas. Ponsel di tanganku nyaris jatuh. Apa maksudmu, bajingan? Jangan bercanda. Rara tadi malam datang ke kosan gue jam 12:30. Dia tidur sama gue semalaman. Jangan gila kamu, Riz. Bentakku dengan air mata yang mulai mengalir tanpa sadar. Aku nggak bercanda, Dimas. Demi Allah, aku nggak bercanda. Suara Aris meninggi di tengah tangisnya. Tadi malam, jam 8 malam, Rara kejang-kejang parah di kosannya. Teman-teman kosnya panik karena dari hidung dan mulut Rara terus memuntahkan darah hitam kental. Kami langsung bawa dia ke UGD. Jam 11 malam dokter bilang Rara sudah koma dan detak jantungnya melemah. Dan barusan jam 3 pagi tadi Rara dinyatakan meninggal dunia oleh dokter. Tubuhku seketika mematung kaku. Darahku seolah berhenti mengalir. Dingin yang tadi malam kurasakan saat memeluk Rara kini terasa ribuan kali lebih dingin menjalar di punggungku. Jika sejak jam 8 malam Rara sudah terkapar muntah darah, jika pada jam 11 malam dia sudah koma di ruang ICU, lalu demi Tuhan yang menguasai nyawaku, siapa perempuan berbaju tipis yang semalam datang mengetuk pintu kamarku? Siapa yang memelukku dengan tenaga luar biasa? Siapa yang kucumbui dan tidur bersamaku semalam suntuk? Tiba-tiba, lampu kamarku berkedip mati, lalu menyala lagi, dan mati lagi. Di tengah kegelapan yang sesaat itu, dari arah kamar mandi yang tertutup rapat, terdengar suara tawa perempuan. Suara itu bukan lagi suara Rara yang kukenal. Suara itu sangat serak, berat, dan diikuti oleh bunyi lendir yang diaduk. Dimas, dingin banget, Dim. Katanya kamu mau hangatkan aku lagi. Suara tawa itu masih terngiang-ngiang di telingaku dengan frekuensi yang menyiksa gendang telinga. Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin. Mataku terus menatap nanar ke arah pintu kamar mandi yang perlahan mulai terbuka sendiri. Krit!
Suara engsel pintu yang berkarat itu terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian subuh yang mencekam. Bau busuk yang tadi sudah menyengat, kini mendadak menjadi 1000 kali lebih parah. Bau ini bukan lagi sekedar bangkai. Ini adalah bau daging manusia yang sedang membusuk dalam kondisi basah. Dari celah pintu kamar mandi yang gelap, mulai muncul sepotong tangan yang pucat pasi. Kulit tangan itu tidak lagi mulus seperti Rara yang kukenal. Kulitnya sudah melepuh, terkelupas di sana-sini, menampakkan daging kemerahan yang dikerumuni belatung. Kuku-kukunya panjang dan hitam, mencakar lantai keramik dengan suara yang bikin merinding. Shrak, shrak, shrak. Lalu muncul kepalanya. Setengah wajahnya masih terlihat seperti Rara, tapi setengahnya lagi sudah hancur lebur. Matanya yang sebelah kiri melotot keluar, merah menyala seperti bara api, sementara mata yang sebelah kanan hanya menyisakan lubang hitam yang terus mengeluarkan lendir hitam kental. "Dimas," panggilnya lagi. Kali ini suaranya terdengar seperti 2 suara yang bertumpuk. Suara lembut Rara yang merintih kesakitan dan suara berat Parau yang sangat mengerikan. "Dingin, Dimas. Kenapa kamu jauh-jauh? Bukankah tadi malam kamu bilang, aku adalah segalanya bagimu?" Sosok itu merangkak keluar dari kamar mandi. Gerakannya sangat patah-patah, seperti tulang belulangnya sudah hancur di dalam. Setiap kali dia bergerak, suara krak, krak, krak terdengar jelas dari persendian tubuhnya. Aku mencoba berdiri, tapi kakiku lemas seperti jeli. Aku merayap mundur sampai punggungku menabrak lemari pakaian. "Pergi, kamu bukan Rara. Rara sudah meninggal," teriakku dengan suara yang pecah karena ketakutan. Sosok itu mendadak berhenti merangkak. Dia mengangkat kepalanya yang miring hampir 90 derajat. Dia menyeringai, menampakkan deretan gigi yang hitam dan gusi yang sudah membusuk. "Aku Raramu, Dim. Kau yang memanggilku, kau yang mengikatku dengan kartu cekimbah jiwo, kau yang memberiku darah kotor ini untuk kuminum." Dia mengangkat sehelai kain putih, kain yang kukenali sebagai pakaian dalam yang kucuri dari jemuran Rara. Kain itu sekarang tampak sangat menjijikkan, penuh dengan ulat dan darah yang sudah menghitam. Tiba-tiba, sosok itu melompat ke arahku dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Dia menindih tubuhku, mencekik leherku dengan tangannya yang sedingin es dan licin karena lendir. Wajahnya yang hancur hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Aku bisa merasakan tetesan lendir hitam dari mulutnya jatuh ke pipiku. Baunya membuatku ingin mati saat itu juga. "Pelet itu tidak gratis, Dimas," bisiknya tepat di depan hidungku. Sukma Rara sudah habis. Dia sudah ditarik ke lubang kegelapan. Sekarang, siapa yang akan menemaniku di sana? Cengkeraman di leherku semakin kuat. Aku mulai kesulitan bernapas. Wajahku mulai membiru. Di tengah sisa kesadaranku yang mulai menipis, aku melihat bayangan Mbah Jiwo di sudut batinku. Dia sedang tertawa sambil memaku sebuah kartu ceki lagi. Tapi kali ini, gambar di kartu itu bukan lagi sosok wanita, melainkan sosok pria yang sangat mirip denganku. Aku sadar sekarang, Rara hanyalah korban pertama. Target utama dari jin penunggu lintrik ini adalah nyawaku sendiri. Tepat sebelum aku kehilangan kesadaran, terdengar suara pintu kamarku didobrak dari luar. "Dimas, buka pintunya, Dim!" Suara Aris menggema, diikuti oleh cahaya senter yang menembus kegelapan kamarku. Sosok di atasku mendadak menghilang menjadi asap hitam yang sangat bau, meninggalkan aku yang tergeletak lemas dengan bekas cakaran hitam yang melingkar di leherku. Pagi itu, aku tidak lagi memperdulikan jadwal shift pabrik atau surat peringatan dari mandor. Duniaku sudah hancur lebur sejak jeritan terakhir Rara menggema di kamarku. Aris membantuku berkemas dengan tangan yang masih gemetar. Dia melihat sendiri bekas cakaran hitam yang melingkar di leherku. Bekas luka yang tidak terasa perih, tapi terasa sangat dingin, seperti ada es yang ditanamkan tepat di bawah kulit tenggorokanku. "Kita harus balik ke Banyuwangi sekarang, Dim." Suara Aris terdengar sangat tegas, namun penuh ketakutan.
Mbah Jiwo harus tanggung jawab. Ilmu yang dia kasih ke kamu ini sudah melenceng jauh. Ini bukan lagi pelet, ini sudah jadi kutukan nyawa. Kami berangkat menggunakan motor milik Aris, membelah jalur Pantura dengan kecepatan tinggi. Sepanjang perjalanan, aku merasa ada yang salah dengan bayanganku sendiri. Setiap kali motor kami melewati genangan air atau kaca spion truk yang menyalip, aku melihat sosok Rara duduk tepat di antara aku dan Aris. Dia tidak memelukku, dia hanya diam mematung, dengan rambut panjangnya yang menutupi wajah hancurnya, dan tangan kirinya yang terus-menerus mencengkram pundakku. "Riz, kamu ngerasa berat nggak?" tanyaku dengan suara serak. Aris hanya diam. Dia memacu motornya semakin kencang, seolah dia juga merasakan kehadiran makhluk itu, tapi terlalu takut untuk mengakuinya. Kami tiba di desa terpelosok itu saat matahari mulai tenggelam. Hawa di hutan bambu itu terasa jauh lebih busuk dibanding kunjungan pertama kami. Bau kemenyan yang dulu tercium sakral, kini tercium seperti bau daging terbakar. Kami sampai di gubuk Mbah Jiwo. Pintu gubuk itu sudah terbuka lebar, seolah dia memang sudah menunggu kedatangan kami. Aku langsung masuk dan bersimpuh di depan pria tua itu. "Mbah, cabut ilmunya Mbah, saya mohon!" teriakku sambil menunjukkan bekas cakar di leherku. "Rara sudah mati Mbah, dia datang tiap malam, dia mau narik saya." Mbah Jiwo tidak langsung menjawab, dia sedang asyik menghisap rokok kelobotnya. Asapnya yang kelabu membentuk pola-pola aneh di udara yang pengap. Lalu, dia tertawa. Suara tawanya kering, terdengar seperti suara gesekan kayu tua yang mau patah. "Cabut ilmunya," dia mengulang pertanyaanku dengan nada meremehkan. "Kamu pikir ini mainan, Le? Kamu datang ke sini bawa darah kotor perempuan itu. Kamu minta dia bertekuk lutut di bawah kakimu. Kamu minta dia menyerahkan raganya kepadamu. Permintaanmu sudah dikabulkan oleh penunggu lintrik. Darah sudah dibayar dengan nyawa. Sekarang, perjanjian itu sudah bukan lagi urusanku." "Tapi dia sudah mati, Mbah. Kenapa dia masih ngejar saya?" Tangisku pecah. Mbah Jiwo menatapku dengan mata putihnya yang kabur. "Karena dia tidak mati sendirian, Le. Dia mati membawa dendam sukmanya yang kamu paksa tunduk. Jin yang kamu panggil itu sekarang sudah haus. Dia sudah mencicipi nyawa Rara, dan sekarang dia butuh wadah baru untuk tinggal. Wadah itu adalah kamu, Dimas." Mbah Jiwo kemudian mengambil sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya tergeletak puluhan kartu ceki yang sudah menghitam terkena darah kering. Dia mengambil satu kartu. Kartu bergambar pria yang tadi malam kulihat di bayanganku. Dia meletakkannya di atas meja, lalu mengambil paku karat yang sama. Satu paku untuk mengunci Aga, 2 paku untuk mengunci nyawa, 3 paku untuk mengunci selamanya. Mbah Jiwo menatapku dengan seringai yang membuat jantungku berhenti berdetak. "Kamu tidak bisa lari, Dimas. Kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu mencium bau melati dan anyir darahnya. Kamu sudah jadi tumbal bagi nafsumu sendiri." Tiba-tiba, lampu minyak di gubuk itu padam tertiup angin kencang. Di tengah kegelapan total itu, aku merasakan tangan sedingin es kembali melingkar di leherku. Kali ini, aku mendengar suara Rara berbisik sangat jelas di telingaku. "Dim, ayo pulang ke lubang itu sama aku." Malam itu, aku lari dari gubuk Mbah Jiwo seperti orang gila. Aku tidak lagi peduli pada Aris yang berteriak memanggil namaku di tengah kegelapan hutan bambu. Aku terus berlari menembus rimbunnya batang-batang bambu yang tajam menggores kulitku. Suara tawa Mbah Jiwo masih terinyang, bercampur dengan bisikan parau Rara yang memintaku pulang ke lubang kuburnya. 3 paku untuk mengunci selamanya. Aku sampai di pinggir jalan raya dalam kondisi berantakan. Pakaianku robek, nafas duniaku terasa sesak, dan bekas cakar di leherku kini mulai mengeluarkan cairan bening yang berbau melati busuk. Aku berhasil mencegat sebuah truk gandeng yang melintas menuju arah Surabaya. Sepanjang perjalanan di atas bak truk, aku meringkuk seperti binatang yang ketakutan.
Setiap kali supir truk menginjak rem, aku mendengar suara gesekan kartu ceki di balik tumpukan barang. Srak, srak, srak. Seolah ada seseorang yang sedang mengocok kartu tepat di belakang kepalaku. Aku tiba kembali ke Surabaya saat fajar menyingsing. Tapi aku tidak berani kembali ke kosanku. Aku tidak berani kembali ke pabrik. Bahkan aku tidak berani melihat wajahku sendiri di cermin. 1 minggu berlalu, aku mendengar kabar dari teman-teman pabrik. Aris, temanku yang mengantarku ke Banyuwangi, ditemukan tewas mengenaskan di dalam selokan dekat kosannya. Polisi bilang itu kecelakaan tunggal, tapi teman-temanku bilang tubuh Aris membiru dan kaku dengan ekspresi wajah yang sangat ketakutan, seolah dia melihat iblis tepat sebelum nyawanya dicabut. Dan yang paling mengerikan, di dalam mulut Aris yang menganga ditemukan selembar kartu ceki yang sudah hancur dikunyah. Aku sadar, siapapun yang bersentuhan dengan urusanku akan terseret masuk ke dalam pusaran kutukan ini. Kini, sudah 1 tahun berlalu sejak malam berdarah itu. Aku hidup berpindah-pindah kota, dari satu terminal ke terminal lain, menjadi gelandangan yang tidak punya arah tujuan. Aku sengaja tidak pernah menetap lama di satu tempat, karena aku tahu dia selalu bisa menemukanku. Setiap kali malam Jumat Kliwon tiba, hawa dingin yang menusuk tulang itu pasti datang kembali. Aroma melati dan anyir darah itu akan memenuhi paru-paruku. Lalu, di pojok ruangan yang gelap atau di balik bayangan pohon yang rimbun, aku akan melihat sosok itu. Rara, dengan daster putihnya yang kini sudah hancur berkeping-keping, dengan wajahnya yang separuhnya sudah menjadi tengkorak, dan mata merahnya yang tak pernah berhenti menatapku dengan penuh hasrat yang sakit. Dia tidak pernah menyentuhku lagi. Dia hanya diam di sana, menungguku. Menunggu saat di mana jantungku akhirnya berhenti berdetak karena ketakutan, agar dia bisa membawaku ke tempat yang dia janjikan. Bekas cakar di leherku tidak pernah sembuh. Luka itu sekarang telah menghitam, membentuk pola kartu ceki yang tertancap paku karat. Kadang, di tengah malam yang sunyi, aku merasa ada ulat-ulat kecil yang keluar dari pori-pori kulit leherku itu. Aku menangis. Aku memohon ampun pada Tuhan setiap hari. Tapi aku tahu, pintu tobat itu seolah tertutup oleh kemanyan Mbah Jiwo. Jangan pernah, sekali-kali kalian bermain dengan urusan dukun. Jangan pernah kalian memaksakan cinta dengan bantuan iblis. Karena cinta yang kalian dapatkan bukanlah kebahagiaan, melainkan jeratan yang akan menyeret kalian ke liang lahat sebelum waktunya. Aku menuliskan kisah ini sebagai peringatan terakhir. Jika kalian suatu saat mencium bau melati yang sangat pekat di tengah malam, atau melihat selembar kartu ceki terletak di depan pintu rumah kalian, larilah, lari sejauh mungkin, karena mungkin saja target berikutnya adalah kalian. Sekarang, lampu di tempatku bersembunyi mulai berkedip-kedip. Hawa dingin itu datang lagi, dan aku bisa mendengar suara langkah kaki basah mendekat ke arahku. Dim, ayo pulang. Maafkan aku, Rara. Maafkan aku. Nah, itu tadi cerita kita hari ini. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di komentar. Untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir dan sudah subscribe, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.